Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tika Ramadhani dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas A dengan NIM 2305076022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai teori psikologi sastra. Baik, materi yang pertama yaitu tentang pengertian teori psikologi sastra. Teori psikologi sastra bersifat interdisipliner karena dibangun dari dua disiplin ilmu, yaitu psikologi atau ilmu jiwa dan sastra. Jika dilihat secara terpisah, maka antara psikologi dan sastra jelas berbeda. Psikologi merujuk pada kajian ilmiah tentang berbagai aktivitas mental manusia yang dapat diamati secara nyata. Baik, yang kedua yaitu tentang pencetus teori psikologi sastra. Pencetus utama teori psikologi sastra adalah Sigmund Freud atau seorang psikologis asal Austria. Freud mengembangkan teori psikolisis yang kemudian diadopsi dan diterapkan dalam studi sastra untuk menganalisis karakter, motif, dan tema dalam karya sastra. Selanjutnya yaitu mengenai asumsi dasar kajian psikologi sastra. Yang pertama yaitu karya sastra merupakan produk dari suatu keadaan kejiwaan dan pemikiran pengarang yang berada dalam situasi setengah sadar atau subkoniko. Setelah mendapat bentuk yang jelas, dituangkan ke dalam bentuk tertentu secara sadar dalam bentuk penciptaan karya sastra. Yang kedua yaitu mutu sebuah karya sastra ditentukan oleh suatu bentuk proses penciptaan dari tingkat pertama yang berada di bawah alam sadar kepada tingkat kedua yang berada dalam keadaan sadar. Yang ketiga yaitu di samping membahas proses penciptaan dan kedalaman segi perwatakan tokoh, perlu pula mendapatkan perhatian dan penelitian, yaitu aspek makna, pemikiran, dan falsafah yang terlihat di dalam karya sastra. Yang keempat yaitu ada karya yang bermutu. Menurut pendekatan psikologis adalah karya sastra yang menyajikan simbol-simbol, wawasan, perlambangan yang bersifat universal yang mempunyai kaitan dengan mitologi, kepercayaan, tradisi, moral, budaya, dan lain-lain. Yang kelima yaitu karya sastra yang bermutu. Menurut pandangan pendekatan psikologis adalah karya sastra yang mampu menggambarkan kekalutan dan kekacauan batin manusia, karena hakikat kehidupan manusia itu adalah perjuangan menghadapi kekalutan batinnya sendiri. Yang keenam yaitu ada kebebasan individu penulis sangat dihargai dan kebebasan menciptakan juga menjadi tempat yang istimewa. Materi selanjutnya yaitu mengenai lingkup kajian psikologi sastra. Pada dasarnya, psikologi sastra akan dipotong oleh 3 pendekatan sekaligus. Yang pertama yaitu pendekatan tekstual yang mengkaji aspek psikologi tokoh dalam karya sastra. Yang kedua yaitu pendekatan reseptif pragmatik yang mengkaji aspek psikologis pembaca sebagai penikmat karya sastra yang terbentuk dari pengaruh karya yang dibacanya, serta proses resepsi pembaca dalam menikmati karya sastra. Yang ketiga yaitu tentang pendekatan ekspresif yang mengkaji aspek psikologi sang penulis ketika melakukan proses kreatif yang terproyeksi lewat karyanya, baik penulis sebagai pribadi maupun wakil masyarakatnya. Baik, selanjutnya yaitu tentang teknik kajian psikologi sastra, terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada analisis karakter, terdiri dari psikoanalisis, teori kepribadian, dan perkembangan karakter. Yang kedua ada analisis motif yang terdiri dari motif psikologis dan simbiolisme. Dan yang ketiga ada analisis gaya bahasa yang terdiri dari bahasa figuratif serta nada dan suasana. Yang terakhir yaitu ada metode penelitian dalam psikologi sastra. Melakukan pendekatan umum dalam penelitian psikologi sastra diantaranya adalah yang pertama yaitu metode kualitatif, memanfaatkan cara-cara penafsiran data alamiah yang ada. Yang kedua ada metode kuantitatif yaitu survei dan analisis konten. Dan yang ketiga ada metode analisis isi yang terdiri dari isi laten dan isi komunikasi. Yang keempat yaitu ada metode formal, yaitu analisis dengan mempertimbangkan aspek-aspek formal, bentuk, dan unsur karya sastra bertujuan untuk mempelajari sastra secara ilmiah dengan memberikan perhatian-perhatian pada sifat-sifat penulisan yang bersifat artistik adalah definisi dari metode formal. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Psikologi sastra adalah cabang ilmu yang menggabungkan psikologi serta sastra. Tujuannya adalah untuk memahami lebih dalam tentang karakter, motivasi, dan pengalaman manusia yang tergambar dalam karya sastra. Dengan kata lain, psikologi sastra mencoba membaca pikiran dan perasaan tokoh dalam sebuah cerita untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang manusia secara umum. Kehadiran psikologi sastra di tengah-tengah kita sebenarnya telah lama adanya, hanya saja belum disambut dengan antusias. Meskipun agak sulit dipastikan, namun dapat diduga bahwa psikologi sastra sebenarnya bertujuan untuk melengkapi pemahaman mengenai sastra. Lebih dari itu, belakangan ini psikologi sastra
tampak telah menjadi kebutuhan akademisi. Itu saja materi yang saya dapat sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.